Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Akila Sakara Munawaroh, mahasiswa dari UIN Raden Mas Said Surakarta, jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 232111159 dengan mata kuliah Hukum dan Masyarakat yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Juli Janto, SAG MAG. Dalam video ini, saya akan menyampaikan rangkuman pemahaman saya terhadap materi yang telah dibahas selama 14 pertemuan dalam perkuliahan. Materi ini mencakup berbagai pendekatan dan juga teori hukum dalam konteks sosial, mulai dari pengertian dasar, hukum dan masyarakat, pendekatan normatif dan empiris, hingga pemikiran tokoh-tokoh penting seperti Emil Durkheim, Ibnu Khaldun, Max Weber, hingga konsep hukum progresif dan pluralisme hukum. Melalui video ini, saya berusaha untuk menyampaikan kembali esensi dan juga pemahaman yang saya dapatkan selama mengikuti perkuliahan dengan bahasa yang lebih sederhana dan juga reflektif. Pada pertemuan pertama, membahas tentang pengertian hukum dan juga masyarakat. Pada dasarnya, hukum dan masyarakat adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Saya memahami bahwa hukum itu tidak hanya sekadar kumpulan aturan tertulis yang mengikat, melainkan lahir dan juga berkembang dari kebutuhan masyarakat itu sendiri. Hukum berfungsi sebagai alat pengatur perilaku sosial agar tercipta ketertiban, keadilan, dan juga keamanan dalam kehidupan bersama. Dalam hukum dan masyarakat itu sebagai subjek hukum yang membentuk dan juga dipengaruhi oleh hukum, sehingga relasi keduanya itu bersifat timbal balik. Dan juga dalam hal ini, hukum bukan entitas yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari sistem sosial yang terus bertambah dan juga berkembang. Selanjutnya, yaitu pada pertemuan kedua itu membahas tentang hukum dan juga kenyataan masyarakat. Hukum itu sering kali tidak selalu sejalan dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Saya belajar bahwa ada perbedaan antara hukum ideal dan juga hukum yang benar-benar berlaku dalam praktik dalam masyarakat. Terkadang, hukum hanya menjadi simbol formalitas yang tidak efektif jika tidak didukung oleh budaya hukum masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, pemahaman hukum tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial, ekonomi, dan juga budaya tempat hukum itu diterapkan. Dari sini, saya menyadari pentingnya pendekatan empiris untuk melihat bagaimana hukum itu dijalankan di lapangan, bukan hanya di atas kertas. Selanjutnya pada pertemuan ketiga, yaitu membahas tentang yudiris empiris dan juga yudiris normatif. Pada materi ini, perbedaan antara pendekatan yudiris empiris dan juga normatif menjadi penting dalam pemahaman hukum secara menyeluruh. Pendekatan normatif ini menekankan pada aturan dan juga norma, juga asas-asas hukum secara ideal. Sedangkan pendekatan empiris lebih menyoroti bagaimana hukum itu dipraktikkan dan diterima masyarakat. Dalam hal ini, saya memahami bahwa untuk menjawab tantangan hukum di masyarakat, kita perlu menggabungkan keduanya, memahami norma hukum secara konseptual, dan juga kita harus mengobservasi bagaimana norma tersebut bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah pertemuan keempat. Pada pertemuan keempat ini membahas tentang mazhab pemikiran hukum positifisme. Mazhab positifisme hukum mengajarkan bahwa hukum adalah aturan tertulis yang dibuat oleh negara yang harus dipatuhi tanpa mempertimbangkan moral atau nilai-nilai sosial. Dalam hal ini, saya memahami bahwa pandangan ini menekankan legalitas dan kepastian hukum, sehingga hukum itu terlihat sebagai sistem yang rasional dan juga objektif. Namun, kelemahannya adalah hukum menjadi kaku dan tidak responsif terhadap perubahan sosial. Meski begitu, positifisme tetap relevan dalam konteks menjaga ketertiban dan juga sistem hukum yang terstruktur. Selanjutnya adalah pertemuan kelima membahas tentang pemikiran hukum sosiologikal, jurisprudensi. Sociological jurisprudence memperkenalkan bahwa hukum itu harus memperhatikan kebutuhan dan juga dinamika masyarakat. Dalam hal ini saya mendapatkan pemahaman bahwa hukum itu tidak boleh hanya mengacu pada teks, tetapi juga memperhatikan
Tujuan sosial yang ingin dicapai, tokoh seperti Roscoe Pound menekankan hukum sebagai alat rekayasa sosial, social engineering. Pendekatan ini membuka wawasan bahwa hukum itu dapat menjadi sarana untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih adil dan juga merata. Pada pertemuan ke-6, yaitu membahas tentang masa pemikiran hukum living law dan juga utilitarianisme. Konsep living law dan Eugen Ehrlich memperkenalkan bahwa hukum yang hidup adalah hukum yang benar-benar berlaku di masyarakat. Hukum itu bukan hanya tertulis di buku, sementara itu pemikiran utilitarianisme seperti oleh Jeremy Bentham mengajarkan bahwa hukum harus memberi manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Dalam hal ini, saya menyadari kedua pandangan ini memberikan pendekatan yang lebih humanis dan juga pragmatis terhadap hukum, menjadikan hukum sebagai alat yang fleksibel dan berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat. Pertemuan ke-7 itu membahas tentang pemikiran Emil Durkheim dan juga Ibnu Khaldun. Emil Durkheim melihat hukum itu sebagai refleksi dari solidaritas masyarakat yang merubah dari represif masyarakat tradisional menjadi restitutif atau masyarakat modern. Sedangkan Ibnu Khaldun memandang hukum itu dan juga kekuasaan sebagai bagian dari dinamika sosial dan siklus peradaban. Dalam hal ini, saya belajar dari keduanya, bahwa hukum itu tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial dan pola hubungan kekuasaan yang berkembang dalam masyarakat. Perspektif ini membantu saya memahami bahwa hukum itu adalah bagian dari proses historis dan juga kultural. Selanjutnya adalah pertemuan ke-8, itu membahas pemikiran hukum Max Weber dan juga H.L.A. Hart. Max Weber melihat hukum itu sebagai sistem yang rasional dan menjadikan bagian dari proses birokrasi masyarakat modern, sementara H.L.A. Hart menekankan pentingnya peraturan primer dan sekunder dalam sistem hukum. Dalam hal ini, saya memahami bahwa pemikiran Weber dan Hart memberikan kerangka teoritis yang kuat untuk memahami bagaimana hukum itu dibentuk dan juga dijalankan secara sistematis. Mereka memberikan perhatian pada aspek struktur dan legitimasi hukum dalam masyarakat modern. Pada pertemuan ke-9 itu membahas tentang effectiveness of law. Efektivitas hukum itu tidak hanya ditentukan oleh kualitas hukum itu sendiri, tetapi juga sejauh mana hukum diterima dan juga dipahami dan dijalankan oleh masyarakat. Saya belajar bahwa faktor budaya hukum, kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum, dan juga keadilan substantif sangat berpengaruh terhadap efektivitas hukum. Tanpa kepercayaan dan juga dukungan dari masyarakat, hukum hanya akan menjadi simbol kosong yang akan tidak berdampak nyata dalam kehidupan sosial. Selanjutnya adalah pertemuan ke-10, yaitu membahas law dan social control. Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang mengatur dan membatasi perilaku individu dalam masyarakat. Saya memahami bahwa selain hukum formal dan juga kontrol sosial informal seperti norma sosial, adat, agama, hukum itu lebih efektif seharusnya bekerja sama dengan sistem kontrol sosial lainnya untuk menciptakan harmoni sosial. Namun, jika hukum bertentangan dengan nilai sosial masyarakat, maka akan terjadi resistensi. Selanjutnya adalah pertemuan ke-11, yaitu legal pluralism. Legal pluralism atau pluralisme hukum mengacu pada keberadaan bagaimana sistem hukum dalam satu masyarakat seperti hukum negara, hukum adat, hukum agama. Dalam hal ini, saya belajar bahwa dalam konteks Indonesia, legal pluralism sangat relevan dalam keberagaman budaya dan juga sistem hukum lokal. Hal ini menunjukkan bahwa hukum negara itu harus mampu mengakomodasi hukum-hukum lokal agar tidak terjadi konflik antara norma yang berbeda, untuk menciptakan keadilan yang juga kontekstual. Selanjutnya adalah materi pada pertemuan ke-12, Progressive Law.
Hukum progresif adalah pemikiran yang memandang hukum sebagai alat untuk memperjuangkan keadilan substantif, bukan hanya kepastian hukum. Dalam hal ini saya memahami bahwa hukum itu harus berani melampaui teks dan juga prosedur formal jika memang itu tidak mencerminkan keadilan sosial. Hukum progresif mendorong peran aktif hakim dan juga masyarakat dalam menafsirkan hukum secara kontekstual dan juga humanis. Pada pertemuan ke-13 itu membahas tentang social legal study. Socio-legal study adalah pendekatan interdisipliner yang menggabungkan ilmu hukum dengan ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, antropologi, dan juga politik. Pendekatan ini membuka pemahaman saya bahwa hukum itu tidak berdiri ruang hampa, tetapi harus dianalisis dalam konteks sosial tempat ia berlaku. Melalui socio-legal study, kita bisa melihat lebih dalam bagaimana hukum itu benar-benar berfungsi dalam masyarakat dan juga mengapa kadang hukum itu tidak berjalan seperti yang diharapkan. Pada pertemuan terakhir adalah pertemuan ke-14, yaitu pendekatan sosiologis dalam hukum Islam. Dalam hal ini, saya memahami bahwa pendekatan sosiologi dalam hukum Islam itu mengajak kita untuk melihat bagaimana hukum Islam itu dipraktikkan dalam kehidupan sosial umat muslim. Dalam hal ini bukan hanya sebagai aturan teologis, tetapi juga fenomena sosial yang dipengaruhi oleh budaya sejarah dan juga dinamika masyarakat. Pendekatan ini memperkaya bahwa pemahaman bahwa hukum Islam itu bersifat dinamis dan juga kontekstual, sehingga bisa diterapkan dengan relevan dalam masyarakat modern tanpa kehilangan esensinya. Demikian pemaparan saya mengenai rangkuman 14 pertemuan mata kuliah Hukum dan Masyarakat. Melalui materi ini, saya semakin menyadari bahwa hukum bukan hanya sekadar aturan formal, tetapi juga produk dari dinamika sosial, budaya, dan juga kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, saya juga menyadari bahwa pendekatan sosiologis dalam memahami hukum membuat kita lebih peka terhadap kenyataan sosial dan juga lebih terbuka terhadap pentingnya keadilan substantif. Harapannya, pemahaman ini bisa menjadi bekal penting dalam praktik hukum yang lebih responsif dan juga manusiawi di masa depan. Terima kasih atas perhatian dan juga untuk Bapak Dr. Muhammad Juli Canto, SAG, MAG, dan juga semua pihak yang telah memberikan ilmu dan juga bimbingan selama perkuliahan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.